bagai malaikat kecilku. Kau datang dengan sinar dari surga. Kau bagai malaikat kecilku. Kau datang di mimpiku. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful, all in my heart. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful, all in my heart. Halo, salam bahagia untuk kita semua. Gimana teman-teman kabarnya? Pastinya bahagia bukan? Bahagia itu dari dalam, bukan dari luar. Yang terpenting dari semua itu adalah ketenangan dan kedamaian hati kita, teman-teman. Itu yang disebut kebahagiaan. Nah, di sini aku sekarang ingin menjelaskan tentang apa ya, teman-teman, enaknya. Gimana kalau di sini aku menjelaskan tentang persahabatan? Ya. Tapi sebelumnya aku ingin bercerita dulu, teman-teman. Seperti biasa aku ingin bercerita dulu. Kemarin aku baru aja latihan lagi, lari. Udah lama nggak olahraga gitu. Nah, tiba-tiba teman telepon tuh pagi-pagi, yuk olahraga yuk. Oke. Terus aku olahraga nih, jalan sama dia. Memang kan udah lama nggak latihan tuh, udah lama nggak olahraga. Nah, di awal-awal olahraga, di awal-awal mulai lari kita kan pemanasan dulu. Nah, pas lari di awal-awalnya, gue berat banget jalannya. Ini kita ngomong gue lu aja ya, biar enak ya. Berat banget jalannya. Nah, teman gue ini ngeliat, terasa tuh kalau kaki gue tuh berat untuk kayak ngelangkah gitu. Karena memang kan masih baru ya. Terus teman gue ini karena ngeliat itu, dia bilang udah temponya nggak usah kencang-kencang larinya, kita lari biasa aja. Dia bilang gitu kan. Dia memperlambat temponya sebenarnya, tempo larinya. Terus dia ngajakin tuh selama perjalanan, dia ngajakin gue tuh ngobrol terus gitu kan. Terus nggak terasa ternyata ketika kita ngobrol terus, kita tuh udah jauh, perjalanan kita tuh udah jauh. Terus dia bilang, sengaja sih gue ngajakin lu ngobrol, karena gue lihat pertama tuh kaki lu berat banget, makanya gue ngajakin lu ngobrol biar lu nggak terasa tiba-tiba jalannya udah jauh aja. Oh gitu? Iya, biar lu ngerasain juga santai, tenang gitu. Karena yang ngebuat lo berat ketika lari adalah pikiran lo sendiri. Lo berpikir kalau lo tuh udah jarang olahraga, terus kayaknya nih capek, ini kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya gini deh. Kalau lo udah berpikir kayak gitu ya lo nggak akan bisa bagaimanapun. Nah, makanya gue coba alihin dengan cara gue bicara sama lo. Oh gitu. Terus dia lihat lagi, nafas gue udah nggak beraturan, men. Nafas gue udah nggak beraturan. Dia lihat nafas gue udah nggak beraturan. Terus dalam hati, mungkin karena kita memang udah deket banget, dalam hati tuh gue bilang, gue kayaknya capek deh. Udah. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, lo tuh nggak capek, lo tuh nggak lelah.
Lu tuh cuman nafas lu tuh lagi nyari posisi yang enak sama step langkah lu. Coba lu lihat langkah lu udah mulai nggak beraturan, bro. Bray, dia bilang, langkah lu udah mulai nggak beraturan, Bray. Coba deh, lu lihat deh. Pas gue lihat, oh iya langkah gue udah mulai nggak beraturan. Terus apalagi udah mau tanjakan kan. Pas udah sampai di pertengah tanjakan, udah mulai memperlambat tuh lari gue tuh. Nafas gue juga udah mulai nggak beraturan kan. Terus dia narok tangannya, cuma narok tempelin doang tangannya di punggung gue. Terus tetap berada di samping gue, lari sama gue. Dia nggak nyuruh gue berhenti, tapi dia lari bareng sama gue. Dia taruh tangannya di punggung gue, dan itu kayak memperingan langkah gue, memperingan gerak gue. Ayo gerak, dia gerak kayak gitu. Wah anjir, ini orang bukan nyuruh gue berhenti, malah tetap lari gitu. Tapi dia lari tetap sama gue gitu. Malah dia nopang badan gue, dan gue ngerasa ringan ketika pas dia topang gue, ketika pas tanjakan. Tak. Terus udah tuh setelah itu nggak terasa hujan juga, kita babat nggak terasa sambil ngobrol-ngobrol, dan akhirnya selesai jogging, selesai lari barengnya. Nggak terasa kita juga udah menempuh jauh perjalanan, nggak terasa. Berikut cerita singkatku tentang persahabatan. Sorry memang ceritanya sedikit, hanya sedikit dan nggak banyak-banyak ya. Tetapi di sini aku ingin menyampaikan sesuatu teman-teman, bahwa persahabatan itu seperti itu, tanpa kita minta, tanpa kita suruh, dia mengerti kita. Tapi dia tidak membiarkan kita untuk berhenti sebelum tujuan kita itu sampai. Karena persahabatan tidak memotong proses. Karena persahabatan tidak bergantung pada siapapun, tetapi percaya. Nah, ketika gue lari, gue nggak disuruh berhenti men sama dia. Ketika gue lari tuh gue nggak disuruh berhenti, tapi dia tetap ada di samping gue. Terus ketika nafas gue udah mulai nggak beraturan, dia bilang apa? Dia bilang, lu nggak lelah? Nafas lu lagi coba nyari posisi aja sama step langkah lu. Gue tahu kok tipe orang lelah kayak gimana, dia bilang kayak gitu. Anjir, gue jujur ngerasa kayak di situ sih gue berpikir, iya memang pas ketika dia bilang lu nggak lelah, dalam mindset gue langsung bilang, gue nggak lelah, emang gue nggak lelah. Nafas gue cuma nyari posisi aja. Tiba-tiba loh, tadinya gue udah berpikir gue lelah, gue udah berpikir gue capek, tiba-tiba mindset gue bilang kayak gitu. Berarti memang diri gue memang nggak lelah, tubuh gue juga merespon itu. Gue masih bisa lari ternyata sampai tujuan. Tubuh gue juga merespon itu. Berarti gue gak lelah men. Gue cuman lagi sesuaiin sama posisi langkah gue aja. Kadang kita gak bisa terlalu cepat dan terburu-buru untuk menggapai sesuatu kan. Tapi kita juga butuh blind spot juga. Ada yang ngelihat kita, step langkah kita.
Nah itulah gunanya sahabat. Sahabat itu enggak tersenyum aja, tapi juga memukul ketika kita salah. Tapi memukulnya apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang. Gitu. Terus satu juga, sahabat tidak mempermalukan sahabat yang lain. Sahabat akan selalu menjaga sahabatnya. Walaupun setiap persahabatan mempunyai caranya masing-masing. Ketika gue udah ngerasa, yang pertama-tama gue ngerasa gue berat, gue gak mungkin bisa, gue ngerasa kayak gak mampu. Soalnya kan kalau gue tuh latihan sama temen gue ini, sama sahabat gue ini, itu tuh pasti sampai bener-bener capek, sampai bener-bener ini. Soalnya temen gue ini kan maniak olahraga ya, gila sih kalau olahraganya tuh gila banget. Terus gue kayak, aduh anjir, ini bakalan capek nih. Tapi enggak, pas gue jalan dia malah ngajak ngobrol. Itu yang ngebuat gue, anjir, gue banyak belajar sih. Gue banyak belajar, padahal dari sesederhana itu ya, tapi gue banyak belajar bahwa persahabatan memang penting. Memang penting. Walaupun kita sebagai orang spiritual terkadang ingin menyendiri gitu. Ingin selalu kayak kita kebanyakan menutup diri gitu. Nah, sekarang dulu udah belajar, udah berlalu tentang mencintai diri sendiri, udah belajar tentang mengasihi diri sendiri. Sekarang kita belajar untuk harmoni pada persahabatan, pada sistem kekeluargaan, pada pasangan juga. Kita coba belajar untuk menyelaraskan itu. Gitu teman-teman. Sebagai penutupan aku ingin menyampaikan sesuatu teman-teman, sama teman-teman. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ingat, sahabat bukan yang tersenyum di depan kita dan membicarakan kita di belakang kita, tetapi sahabat yang berani menegur kita secara langsung, tapi menjaga kita ketika orang lain nggak suka sama kita. Sahabat saling menopang, tapi tidak memotong proses di setiap perjalanan. Sekian videoku kali ini. Dan salam bahagia untuk kita semua.